Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahu adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku seiman dan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini walaupun lewat online tidak secara langsung, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti acara yang diadakan oleh PCNA Undaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Pada kesempatan ini saya mendapat tema dari PCNA Undaan, surga di bawah telapak kaki ibu. Dalam bahasa Arab, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Pernyataan tersebut menggambarkan kalau kita semua harus berbakti kepada ibu kita. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya kita mementingkan kepentingan orang tua kita, terutama ibu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang orang pertama yang saya harus berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Terus orang tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali. Baru, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Baru ayahmu. Kenapa dalam hadis tersebut Nabi menyebut ibumu sampai 3 kali? Karena ibu itu mempunyai keistimewaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama yaitu ibu itu mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Itu ibu. Ayah tidak akan bisa melakukannya. Karena pengorbanan itulah kenapa Nabi sampai menyebut ibu itu sampai 3 kali, baru ayahmu. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam firman Allah tersebut dijelaskan betapa seorang ibu itu bersusah payah dalam mengandung
kita dalam mengandung anak-anaknya. Kita 9 bulan dikandung oleh ibu dalam rahimnya, kesulitan demi kesulitan senantiasa menyertai seorang ibu. Sebagian besar kita yang sudah menjadi ibu pasti merasakan betapa pengorbanan seorang ibu ketika dia mengandung. Walaupun sangat berat seperti itu, sangat sulit bagi seorang ibu waktu mengandung, tapi seorang ibu akan selalu tetap semangat dan ikhlas dengan harapan anaknya itu bisa lahir dengan selamat dan menjadi anak-anak yang soleh yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Dan pengorbanan seorang ibu tidak hanya dalam waktu mengandung, dia juga waktu melahirkan, waktu menyusui, dan waktu membesarkan itu juga sangat butuh pengorbanan oleh seorang ibu. Tapi tidak ada keluhan yang diutarakan oleh seorang ibu. Dia rela bersusah payah untuk kenyamanan seorang anak. Kita bayangkan ketika kita sakit atau anak kita yang sudah punya anak ya, ketika sakit kita bisa rasakan seorang ibu itu tidak bisa tidur ketika anaknya sakit, anaknya panas misalnya, pasti seorang ibu akan selalu bangun, selalu menyentuh, masih panas apa enggak, gimana anaknya biar nyaman, itu kita kasih apa, pasti seperti itu. Dia akan sedih kalau anaknya itu sakit, dia akan selalu berharap anaknya itu sehat, sehingga dia akan lakukan apa saja demi kesehatan anaknya, walaupun dia tidak tidur, walaupun hartanya dia jual demi kesehatan anaknya. Itu dilakukan oleh seorang ibu, terutama ibu dan kedua orang tua kita, terutama ibu itu sendiri. Dan seorang ibu itu akan selalu senantiasa mendoakan kita siang malam agar anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang sangat beruntung, menjadi orang yang baik. Itu dambaan seorang ibu. Jadi boleh jadi kita apa yang kita capai saat ini itu hasil dari terkabulnya doa dari ibu-ibu kita. Jadi sepantasnya lah seorang anak itu sangat harus berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Dan anak itu tidak akan bisa membalas penderitaan seorang ibu. Mustahil anak itu bisa membalas penderitaan, pengorbanan seorang ibu itu tidak akan bisa berhasil. Karena sangat besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Pernah ada zaman dulu Rasulullah itu bilang sama sahabat-sahabatnya, besok itu ada seorang yang dari Yaman, dia itu terkabul doanya, maka ketika kamu bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Dia dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu pemuda yang fakir, dia anak yatim yang hidup bersama ibunya, dan ibunya itu buta dan lumpuh. Dan Uwais itu punya penyakit sopak atau belang di badannya. Dia orang biasa saja, tidak dari ulama atau apa enggak, tapi dia itu, kata Rasulullah, doanya itu terkabul. Sampai sahabat Umar dan Ali itu besok kalau ada dia itu disuruh minta doanya. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sampai Nabi bilang seperti itu? Ternyata ketika itu ibunya itu minta anaknya itu pergi haji. Padahal Yaman ke Mekah itu jauh dan dia tidak punya apa-apa. Kendaraan tidak punya, harta tidak punya. Sampai dia berpikir
piye yo carane bisane aku iso memberangkatkan orang tua saya, itu bagaimana caranya. Dan ketika itu dia membeli 1 lembu, terus dirawat di sebuah bukit. Setiap hari dia menggendong lembu itu dari bukit atas ke bawah, terus setiap hari, dan orang-orang menyangka itu seperti orang gila, tapi dia tidak tahu apa maksudnya, itu tidak tahu. Sampai 8 bulan itu, sampai sudah besar itu, sampai lembunya itu sudah sampai 100 kilo. Jadi badannya Uwais Al-Qarni itu bisa menggendong itu lembu itu sampai 100 kilo dan dia kuat. Jadi pas waktu ibadah haji itu dia siap menggendong ibunya sampai ke Mekah. Sampai di sana waktu tawaf di depan Ka'bah itu, selesai tawaf, Uwais Al-Qarni itu berdoa. Doanya itu seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Waktu ditanya ibunya, kenapa kamu kok berdoa hanya untukku? Kenapa kamu kok tidak berdoa untukmu? Karena ridho ibuku yang saya harapkan. Jadi dia mengharap ridho dari ibunya. Sehingga waktu Uwais Al-Qarni itu meninggal, waktu dia meninggal itu banyak sekali orang yang tidak kenal itu ikut dalam proses pemakamannya, mulai dari memandikan, menguburkan, menyolatkan. Itu heran semua di tempat itu. Loh, kok banyak sekali orang yang tidak kita kenal kok ikut memakamkan Uwais Al-Qarni. Siapa dia kok sampai seperti ini? Ternyata dia itu malaikat. Karena dia itu tidak terkenal di dunia. Tidak ada yang kenal karena dia itu biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja. Tapi dia itu terkenal di langit. Itu biasanya sebagai judul itu orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Itulah Uwais Al-Qarni. Karena sangat berbaktinya dia sama orang tuanya, sehingga malaikat-malaikat itu menyambutnya. Itu contoh dari pengorbanan seorang anak untuk ibunya. Terus waktu zaman sahabat Nabi dulu ada yang pergi perang, tapi ketika tahu ibunya itu menangis, itu Nabi menyuruh pemuda itu pulang. Kamu pulang saja, jadikan ibumu itu tertawa seperti dia itu menangis. Jadi tidak usah ikut perang, kamu kembali ke ibumu sampai ibumu ridho kamu untuk berperang. Jadi betapa pentingnya jihad aja disuruh pulang. Dia jihad aja disuruh pulang untuk mencari ridhonya ibunya. Kalau ibunya belum ridho, jangan ikut jihad dulu. Itu contoh-contoh betapa ibu itu sangat penting sekali. Jangan kita meremehkan seorang ibu itu jangan. Mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung ibu kita masih ada, bersyukur sekali yang masih punya ibu, masih punya orang tua. Itu mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyakiti hati seorang ibu. Apa yang menjadi kesukaannya, baik itu makanan atau apa, kita berikan. Jangan sampai kita seperti ini. Alah, wong orang tuaku sudah mampu beli sendiri, uangnya sudah banyak, lapet aku ngei. Jangan seperti itu. Orang tua itu hatinya akan senang sekali kalau kita diberi oleh anaknya, itu sangat senang sekali. Jangan sampai kita tidak pernah mengunjunginya, itu jangan sampai. Kita harus punya program untuk mengunjungi ibu kita. Jangan sampai kita lupa diri karena kesibukan kita nggak pernah berkunjung kepada kedua orang tua kita.
Kalau kita makan enak, kita jajan-jajan, kulineran, itu juga kita harus ingat orang tua kita. Orang tua itu tidak pernah minta, tidak akan orang tua itu minta dibelikan ini itu tidak akan pernah. Tapi kita sebagai anak kita harus tahu diri. Jangan sampai ada yang seperti ini, mungkin enak anak yang itu adikku pamane, tah kakakku, awar ibu kepenak, aku orang kepenak. Jangan sampai seperti itu terus menjadikan kita nggak mau berbuat baik kepada ibu karena ibunya lebih cenderung kepada adiknya atau kakaknya. Biasanya kan seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu jangan kita jadikan alasan. Biasanya kan orang yang ikut orang tua nanti mendapat bagian yang lebih karena merawat ibu kita. Alah, wong dia itu sudah punya bagian sing kanggo merawat ibu, yo anjen sing rawat ibu. Jangan sampai seperti itu. Terus kita tidak mau tahu dengan keadaan orang tua kita atau ibu kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita tidak mau berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu kita, jangan harap anak kita nanti mau berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada keluarga orang tua kita, terutama ibu kita, insya Allah anak kita pasti akan berbuat baik kepada kita. Pasti yang punya anak pasti pernah merasakan anak kita membantah. Pasti pernah merasakan anak kita kalau kita nasihati itu membantah. Bagaimana rasanya kita dibantah oleh anak kita? Mesti sakit hati. Wong anakku kok dikandani kok bantah. Pasti kan seperti itu. Demikian juga ibu kita atau orang tua kita. Jangan sampai kita, biarpun ekonomi kita atau derajat kita itu lebih tinggi dari orang tua kita, di hadapan orang tua kita jangan sampai menyepelekan atau merendahkan orang tua kita. Jangan sampai. Di Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu ucapkan perkataan dan jangan pula membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi jangan sampai kita mengutarakan perkataan yang kasar yang menyakiti hati mereka. Karena orang tua itu akan sakit hati, hatinya akan sakit. Ayo wong kaya tak rumati kawe cilik wis dadi wong, malah nek dadi wong malah nek dikandani madoni, cara Jawane kan ngono. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menghormati orang tua kita hargai mereka. Biarpun orang tua kita atau ibu kita cerewet misalnya, kita sakit hati misalnya, kita dimarahi misalnya, jangan sampai kita balas dengan kita mengucapkan kata-kata yang sakit, yang dapat menyakitkan hati ibu kita. Itu jangan sampai. Kita paham dia itu mungkin biar kita menjadi baik, mungkin dia menasihati kita, tapi jangan kita balas dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Itu jangan sampai. Jadi kesempatan ini mari kita saling mengingatkan pada diri saya pribadi sendiri dan juga teman-teman semua yang punya ibu, terutama marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Muliakanlah ibu kita. Jangan sampai kita baju kita baru terus, kita bagus-bagus baju kita, tapi kita tidak pernah membelikan ibu kita baju. Itu jangan sampai seperti itu.
Jangan sampai kita merasa kita bekerja mencari uang sendiri, kita tidak peduli dengan kehidupan orang tua kita. Itu jangan sampai seperti itu. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan orang tua kita. Bahagiakanlah mereka selama masih hidup. Jangan sia-siakan mereka. Mungkin itu yang dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Albirru man ittaqa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.